babu ma waroda fi dzikri kaunihi nabiyan. Bab ma apa-apa waroda kang tumeka apa ma kabar fi dzikri ing dalem nuturke kaunihi keadaane Khidir iku nabiyan, nabi. Bab yang membahas mengenai Khidir itu nabi. Qala usindikan musdawu sapa Allah taala halimun nur sapa Allah fi khabarin dalam khabar. Mengabarkan an maring Musa hikayatan ing sawijining cerita anhu akan Khidir. Fi khabarin dalam khabar Khidir an Musa. Sangking Musa hikayatan ing sawijining cerita yang ada di dalam surat Kahfi ayat 82. Wa ma fa'altu an amri. Ucapane Khidir wa malan ora fa'altu nindake sapa ingsun hu ing ma an amri. Karena perintah ingsun, saya tidak akan melakukan pekerjaan kecuali diperintahkan oleh Allah. Wa dzahhiru annahu fa'alu bi amrin minallahi. Wa utawi kilan dzahiru dzahir jika kita bawa kepada makna dzahir bukan makna muhtamil. Nah ini bisa bermakna mujmal, mohon maaf. Mujmal itu global. Bisa dibawa makna dzahir, bisa dibawa kepada makna muhtamil. Makna global itu ya bisa berarti dua atau lebih, tidak satu. Kalau satu itu qat'i. Wa utawi kilan kaul iku dzahirun dzahirkan. Wa dhahiru utawi dhahire ayat dhahire kaul annau setune Khidir iku fa'alah nindakake ngono sapa Khidir hu ing perbuatan bi amrin kelawan perintah minallahi saking Allah. Wal aslu, nah yang di sini dasarnya baru kita lihat ada mulwasitoh, tidak adanya penengah. Wasilah kalau Nabi Muhammad melalui wasilah Jibril. Kadang-kadang juga ada yang hadis qudsi langsung disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ini Khidir ini mendapatkan perintah dari Allah langsung tanpa ada wasitoh, sehingga menjadi guru bagi Nabi Musa. Bagaimana bisa seorang nabi mengikuti orang biasa? Berarti Khidir itu nabi. Karena tidak mungkin dan muskil seorang nabi mengikuti yang bukan nabi. Ketika Nabi Musa mengikuti Khidir, itu ada 3 pertanyaan yang memang tidak boleh ditanyakan kepada dirinya. Ketika Musa mengikuti, yang pertama ketika Nabi Khidir ini membenahi dinding rumah tanpa upah, lalu membunuh seorang anak, melubangi perahu yang berlayar. Tidak boleh bertanya ini oleh Nabi Khidir. Wa utawi kilan dhahiruhu utawi dhahire kaul anau setune Khidir walau nindake perbuatan bi amrin kelawan perintah minallahi saking Allah. Wal aslu, dasarnya ada mulwasitoh, tidak adanya perantara. Wa yahtamilu lan muhtamilnya, makna muhtamil itu lawan daripada dhahir. Dhahir itu yang tekstual. Kalau makna muhtamil itu yang tersirat, yang tersurat dan yang tersirat. Wa yahtamilu lan makna ihtimalnya ayyakuna biwasitotin. Ayyakuna yen to ana kabar iku biwasitotin kelawan perantara nabi akhir, nabi liya. Walam yadkur kututung nuturake sapa Allahu ing nabi. Tapi makna muhtamilnya yang terkandung di dalamnya, Khidir ini mendapatkan perintah dari Allah melalui wasitoh. Wasitohnya siapa? Ya nabi. Nabi yang tidak disebutkan di situ perantaranya wa baidun, dan ini pendapat baid. Wala sabila ilal qaul, dan tidak ada jalan menuju pendapat. Biar nau ilham. Kalau dia ilham, liana dari kalayakunu min ghairi nabi. Selain nabi itu mendapat ilham, kalau nabi itu wahyu. Liana dari kalau mengkono layakunu raono min ghairi nabi saking saliyane nabi. Jika wahyu itu tidak akan didapat kecuali hanya nabi. Kalau ilham itu berarti ya itu nabi ya. Liana dari kalau mengkono kelakuan layakunu raono min ghairi nabi saking nabi. Wahyan iku wahyu. Tidak ada. Wahyu kan oleh Allah, didapat oleh selain nabi. Yang mendapatkan pasti nabi ya. Hatta yu'mal bihi ma'amila min qatlin nafsi wa ta'ridil anfus lil gharqi, sampai Khidir melakukan satu perbuatan membunuh seorang anak. Wa ta'ridul anfus lil gharqi, lalu
membahayakan. Karena apa? Kapal itu dilubangi. Loh, kalau dilubangi kan resikonya mesti tenggelam. Tapi dilalah di tengah samudra luas, ada perompak, tahu perahunya lubang, nggak jadi ditampok perahunya. Berarti Khidir itu tahu akan apa yang bakal terjadi. Nah ini ilham atau wahyu kan gitu. Logika yang terbangun nggak mungkin seorang nabi, yaitu Nabi Musa mengikuti orang biasa. Berarti di sini Nabi Khidir bukan wali. Fa'in kulna lamun wus berpendapat sobo kita innau satuna Khidir iku nabiyun nabi. Fala inkarun mongko di sini akhirnya kita tidak bisa menjadi ingkar ketika mengatakan Khidir itu nabi. Tidak dikain dalam mengkono-mengkono wa idolan lawan meneh kaifa yakunu ghairon nabi a'lam minan nabi. Dan bagaimana yang itu bukan nabi tapi dia lebih tahu daripada nabi. Wa qad akhbaron nabi lan wis ngabarake nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis yang dalam hadis sahih kan sahih anallah taala. Sesungguhnya Allah taala qala wus dawuh sapa Allah li Musa maring Musa bal abduna Khidrun. Bahkan Nabi Muhammad itu mengabarkan di dalam hadis sahih anallah taala qala wus dawuh sapa Allah li Musa maring Musa bal abduna Khidrun. Wa aidonan kelawan meneh fakaifa yakunun nabi tabi'an. Dan bagaimana seorang nabi ikut tabi'an anut li ghairi nabi maring sak liyane nabi? Enggak mungkin. Wa qala Sa'labi lan berpendapat sapa Sa'labi huwa utawi Khidir iku nabiyun fi jami'il aqwali ing dalem sekabehane pira-pira pendapat. Khidir itu nabi menurut Sa'labi. Dan ini tidak ada ingkar, tidak ing dalam mengkono-mengkono pendapat. Wa kana lan ana sapa ba'du akabiril ulama. Penggede-penggedene ulama-ulama yaqulu hale ngucap sapa akabir. Sebagiannya akabir. Sebagiannya penggede-penggedene ulama. Awal akidati tahullu minazindiqah. Sebenarnya akidah yang pertama menghalalkan seorang zindiqah. Zindiqah itu ya apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang di hatinya. Artinya orang yang fasik. Itiqadun kaunul Khidri nabiyan. Ketika itu masih benar akidahnya mengatakan bahwasannya Khidir itu adalah nabi. Lianna zanadiqah yatadatta'una biqauni ghairu nabiyyin. Dan tiba-tiba zindiko iki hale yatadatta'unya tergesa-gesa biqauni kelawan kahanane Khidir iku ghairu nabiyyin. Bukan nabi. Ila annal wali konopo berpendapat annal wali sesungguhnya wali iku afdhalul luwe utama minan nabi. Ya ini sangat besar keblinger maka dinamakan zanadik. Sebagiannya wong-wong kang zidik datok itu ya jengkali, tergesa-gesa dengan jengkalannya berkata bahwasannya Khidir itu bukan nabi. Karena apa? Mengatakan wali itu lebih utama daripada nabi. Kama qala qailuhum, kama hale kaya oleh kalaus berkata sapa qailuhum wong sing ngucap hum ing mereka, sebagian mereka yaitu zanadik maqamun nubuwah fi barzah. Maqam nubuwah itu setelah mati fi barzah. Faiqa rasul wa dunal wali. Sedangkan rasul itu melepas jiwanya, nyawanya dan wafat. Sedangkan wali tidak, akan hidup selamanya. Nah, seperti itu. Itu pendapat yang zanadik. Pendapatnya orang yang zindik. Terpelesetnya sebenarnya yang pertama zanadik di sini benar akidahnya. Tahillu minazan zindikoh i'tiqadu kaunul Khidri. Meyakini keadaannya Khidir itu nabiyan. Tapi zanadik ini ngilani tergesa-gesa ya tadattouna itu hale ngilani bikauni kelawan keadaannya Khidir iku ghairu nabiyyin. Bukan nabi dengan pendapat annal wali afdol minan nabi. Karena wali itu lebih utama dari nabi. Kama qala qailuhum seperti yang mereka katakan. Maqamun nubuwah fi barzah. Maqam nubuwah itu bagaimana basarun pasti fin barzah akan tempatnya di alam barzah, melewati alam barzah. Tapi wali tidak. Wiqot rasul mongko wiqo. Rasul itu yang melepas. Hingga rasul yang mendapatkan nubuwah, risalah itu pasti akan melepas jiwanya. Tempatnya di barzah.
di alam barzah. Sedangkan wali tidak wadunal wali, lan tidak terjadi pada wali itu menurut tentang zindik.